Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, seorang pemudik yang mengendarai sepeda motor tewas ditabrak truk box dari arah berlawanan di Jalan PB Sudirman, Jember, Jawa Timur. Kecelakaan juga mengakibatkan bagian depan truk dan sepeda motor ringsek. Inilah video amatir usai terjadinya tabrakan antara truk box dengan sepeda motor di Jalan PB Sudirman, Jember. Pengendara sepeda motor tewas seketika di lokasi kejadian. Sepeda motor ringsek dan bagian depan truk juga rusak parah. Kecelakaan terjadi setelah truk box memakan badan jalan usai mendahului kendaraan di depannya. Sementara dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang langsung ditabrak truk. Truk box itu bergerak dari arah selatan ke utara, sedangkan sepeda motor Scoopy dari arah utara ke selatan. Pada saat itu truk box mendahului kendaraan lain sehingga melewati batas marka jalan dan terjadilah kecelakaan dengan kendaraan roda 2 Scoopy tersebut. Kepala Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi memantau arus balik Lebaran melalui udara menggunakan helikopter. Kakor Lantas melihat jalur tol dari Jakarta menuju Semarang, Jawa Tengah. Kakor Lantas memantau perkembangan arus lalu lintas menjelang puncak arus balik Lebaran pada 6, 7, dan 8 Mei. Kendaraan mulai memadati jalur tol dari timur Jawa mengarah ke Jakarta. Korlantas Polri mempersiapkan relaksasi arus lalu lintas menggunakan kontraflow atau one way. Korlantas juga meminta masyarakat agar mencari jalur alternatif apabila terdampak kebijakan one way. Himbauan kita dari beberapa hari yang lalu untuk pulang lebih awal untuk tidak terjebak di 678. Ini artinya juga sekaligus sinyal kepada kami dan jajaran untuk mempersiapkan masyarakat yang akan melakukan arus balik untuk lebih siaga lagi, untuk menetapkan cara bertindak yang paling pas untuk bisa kita terapkan bagaimana kita nanti akan pilih apakah masih tetap relaksasi menggunakan kontraflow atau nanti kita bangkitan sudah harus menggunakan full one way. Jadi ini akan kita coba monitor dari jam ke jam. Memasuki arus balik Lebaran, ruas jalan tol Jakarta Cikampek malam tadi terpantau padat. Padatan kendaraan ini terjadi di kilometer 55 Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kendaraan didominasi dari arah tol Cipali dan tol Cipularang menuju Jakarta. Bahkan iring-iringan kendaraan mengular hingga 6 km. Para pengendara hanya bisa memacu laju kendaraan 20 sampai 40 km per jam. Intensitas kendaraan pemudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung mulai meningkat. Pada malam hari, aktivitas bongkar muat dilakukan dengan buka tutup kantong parkir menuju dek kapal. Berikut laporan Camar Hendah dari Dermaga 7 Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Situasi pada malam hari di Pelabuhan Bakauheni, Lampung ini masih terpantau kondusif meskipun terjadi intensitas peningkatan dari jumlah kendaraan pada prediksi arus balik 2022 mudik Idul Fitri 1443 Hijriah. Pemantauan kami dari pagi, siang, dan juga malam hari, ini memang kendaraan didominasi oleh plat nomor dari DKI Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Kemudian kami juga melihat ini sejumlah bus tampak mengantri menuju ke dek parkir kapal. Dapat kami sampaikan data yang dihimpun dari pihak ASDP Indonesia hingga dengan Kamis malam, setidaknya terdapat 50.000 pemudik yang sudah bertolak dari Bakauheni menuju ke arah Pelabuhan Merak, di mana sejumlah antisipasi juga dilakukan. Kantong-kantong parkir yang sudah disiagakan di Dermaga 7 ini juga sudah disiapkan sebelum nantinya mereka akan menuju ke aktivitas bongkar muat yang disiagakan 50 menit lebih cepat dibandingkan dengan biasanya.
Dapat kami sampaikan bahwasanya apabila dermaga eksekutif di dermaga 7 ini penuh, nantinya untuk sejumlah pemudik akan diarahkan untuk menuju ke dermaga 1 hingga dengan 6, yakni di dermaga reguler, dan dengan konsekuensi pengembalian dari selisih harga tiket yang sudah terlanjur dibeli. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya kepadatan dan juga antisipasi dari jumlah pemudik lonjakan pada puncak arus balik 2022. Nantinya juga kantong-kantong parkir telah disiagakan oleh pihak dari ASDP Indonesia, dimulai dari kantong parkir yang sudah disiapkan khusus untuk pemotor, yakni di dermaga 5, dan juga kantong-kantong parkir yang tersedia di jalan tol, tepatnya di tol yang ada di sejumlah tol yang akan menuju ke arah pelabuhan, dan nantinya akan dimulai dari kilometer 20B. Dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Camar, Haenda, Rizky Salahuddin, Angga Yosua, iNews melaporkan. Jumlah volume kendaraan jelang puncak arus balik Lebaran 2022 di ruas tol Jakarta Cikampek juga mulai meningkat. Rekayasa lalu lintas, kontraflow, dan satu arah akan diberlakukan untuk mengurai antrian kendaraan. Berikut liputan Nadia Valeri serta juru kamera Novan Dwi Kusuma dan Raga Firdaus. Ya, selamat pagi pemirsa. Saat ini terpantau sudah ada peningkatan jumlah volume kendaraan untuk arah arus balik di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek. Artinya kendaraan yang mengarah dari ruas tol Trans Jawa ataupun tol Bandung Cipularang dan sekitarnya menuju kembali ke wilayah Jabotabek melalui ruas tol Cikampek. Peningkatan jumlah volume kendaraan untuk arus balik ini terpantau dari volume capacity ratio ataupun VCR yang terpantau oleh Korlantas Polri dan juga Jasa Marga, di mana angka VCR saat ini sudah menyentuh kisaran 1,9, dan untuk batas normal ataupun arus lalu lintas normal seharusnya angka VCR ini berada di bawah kisaran 1. Sehingga saat ini Korlantas Polri sudah harus mengintervensi agar nantinya arus lalu lintas pada puncak arus balik Lebaran ini dapat berjalan kondusif, di mana rencananya siang nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat akan dilakukan skema rekayasa lalu lintas, yakni berupa satu arah ataupun one way yang berlangsung dari ruas tol Jawa Semarang hingga ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya dimulai pada gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga ruas tol Jakarta Cikampek kilometer ke-70. Kemudian nantinya skema rekayasa lalu lintas ini akan dilanjutkan dengan pemberlakuan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47, sehingga untuk arus lalu lintas dari Bandung dan juga ke arah Bandung ini dapat berjalan kondusif dan juga berjalan normal seperti biasa, sehingga untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Cipularang ini tidak terganggu dengan aktivitas one way dan juga kontraflow yang akan dilaksanakan siang hari nanti. Rencananya one way dan juga kontraflow ini akan berlangsung hingga pukul 24 dini hari waktu Indonesia Barat nanti. Namun juga diharapkan untuk para pengendara yang memang melakukan perjalanan di arah berlawanan ataupun dari Jakarta menuju ke ruas tol Jawa, Cirebon dan juga sekitarnya, ini dapat memilih jalur alternatif saja dan juga tidak mengandalkan pemberlakuan one way kapan berakhirnya, karena tidak menutup kemungkinan jika nantinya volume arus lalu lintas ini kemudian semakin bertambah dan titik antrian kendaraan juga semakin panjang, Korlantas Polri dapat memperpanjang pemberlakuan one way ini karena memang sifatnya bersifat situasional ataupun sesuai dengan diskresi kepolisian, dan sewaktu-waktu cakupan untuk pelaksanaannya dan juga waktu pelaksanaannya dapat diubah menyesuaikan volume arus lalu lintas di lapangan. Sehingga dihimbau bagi Anda yang akan melakukan perjalanan pulang dari bepergian mudik ini untuk dapat merencanakan secara tepat waktu kepulangan Anda, dan bagi Anda yang menuju ke arah sebaliknya untuk memilih jalur alternatif dan tidak melewati ruas jalur tanpa hambatan atau ruas tol Jakarta Cikampek. Dari Cikampek, Jawa Barat, Nadia Valeri, Raga Firdaus, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Sementara sistem satu arah masih diberlakukan dari arah puncak Kabupaten Bogor menuju Jakarta. Dan hingga malam tadi arus lalu lintas di Simpang Gadok masih ramai kendaraan. Kawasan puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih menjadi tujuan wisata favorit masyarakat. Dan hingga malam tadi, lalu lintas kendaraan ramai dan terpantau lancar. Untuk menghindari kemacetan, petugas menerapkan sistem satu arah yang sudah dimulai sejak pukul 1 siang kemarin. Dan sistem satu arah atau one way juga diberlakukan situasional. 4 hari setelah Lebaran, kondisi arus lalu lintas di Tol Cipali masih terpantau ramai lancar. Pantauan di ruas tol Palimanan, Jawa Barat, arus lalu lintas masih normal. Kendaraan lebih banyak dari arah Jawa menuju Jakarta.
Dan untuk arah sebaliknya, kondisinya ramai lancar. Dan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan, 7 lajur menuju Jakarta ditambahkan, sementara arah sebaliknya hanya dibuka 3 lajur. Sementara itu di jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, antrian kendaraan ini terjadi hingga malam tadi. Berbeda dari hari sebelumnya, kendaraan didominasi mengarah dari Tasikmalaya menuju Bandung. Dan lonjakan volume kendaraan arus balik di jalur selatan Jawa Barat ini diprediksi terjadi pada malam tadi. Pemirsa, selama masa arus balik Lebaran, sistem ganjil genap akan kembali diterapkan mulai dari kilometer 414 Tol Kali Kangkung di Semarang sampai kilometer 47 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dan berikut infografis selengkapnya untuk Anda. Sejumlah kawasan wisata di Jakarta masih diserbu pengunjung, diantaranya Taman Marga Satwa Ragunan dan Taman Mini Indonesia Indah. Antrian pengunjung masih ramai sejak kemarin. Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi salah satu destinasi favorit warga ibu kota untuk menghabiskan waktu liburan. Di hari keempat libur Lebaran ini, cukup banyak pengunjung yang datang baik bersama keluarga, teman maupun kerabat. Selain harga tiket yang relatif terjangkau, Kebun Binatang Ragunan yang menyajikan berbagai koleksi satwa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sementara itu, antusias masyarakat yang menghabiskan waktu libur Lebaran di Taman Mini Indonesia Indah juga meningkat. Antrean kendaraan sudah terlihat di pintu masuk TMII sejak pagi. Karena lokasinya cocok buat rekreasi keluarga. Nggak milih lokasi lain gitu? Tadi sempat ke yang lain tapi ternyata penuh juga. Oh, jadi iya. Jadi pilihannya di sini. Iya. Jadi gimana proses masuknya, sempat macet atau gimana? Tadi sempat macet di pintu depan, pintu masuk. Jadi Untuk jam operasional, TMII buka pukul 6 pagi dan tutup di pukul 5 sore dan akan buka hingga tanggal 8 Mei mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Antrian panjang kendaraan terjadi menuju Pantai Carita di Pandeglang, Banten. Sementara wisatawan yang menghindari keramaian di pantai memilih berkunjung ke pemandian alam Cikoromoy. Antrian panjang kendaraan terjadi di persimpangan Caringin, Kecamatan Labuan yang menuju ke kawasan Pantai Carita. Antrian disebabkan meningkatnya volume kendaraan di libur Lebaran. Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian pun menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus ke Kecamatan Mandalawangi dan Kabupaten Serang. Sudah kita lakukan rekayasa lalu lintas, yaitu pengarahan arus ke wilayah Mandalawangi ke arah Serang, dan untuk dari Carita kita arahkan ke arah Anyer. Kemudian dari Satlantas Polres Pandeglang pun membentuk tim pancar, yaitu Pandeglang Lancar, di mana tujuannya untuk mengurai apabila ada terjadi kepadatan dan kemacetan. Demikian. Kendaraan yang menuju ke kawasan Pantai Carita ini didominasi kendaraan dari luar kota seperti Jakarta, Bogor, dan Jawa Barat. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah padati pemandian alam Cikoromoy di Pandeglang, Banten.
Tidak sedikit pengunjung yang membawa keluarganya dengan menempuh jarak yang jauh untuk dapat menikmati pemandian air langsung dari Gunung Polosari. Beberapa pengunjung juga memilih tempat wisata ini sebagai alternatif karena khawatir wisata pantai ramai. Setiap tahun ya. Pas enggak? Juga senang. Bisa wisata sama keluarga ya, Pak? Iya. Airnya yang deket aja, Bu ya. Para pengunjung di kawasan wisata ini rata-rata berasal dari Serang, Lebak, hingga Tangerang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Libur Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan warga untuk pergi ke tempat wisata. Di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, antusiasme warga menyebabkan kemacetan panjang. Sejak Kamis pagi, wisatawan memenuhi objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Ribuan masyarakat memadati Pantai Barat Pangandaran untuk berenang dan foto bersama keluarga. Hari ini tercatat sudah ada 77.000 orang pengunjung Pantai Pangandaran. Tingginya antusiasme warga untuk mengunjungi pantai berimbas pada kemacetan lalu lintas di pintu masuk kawasan Pantai Pangandaran. Pertemuan antara kendaraan yang ingin keluar pantai dan masuk ke pantai membuat arus macet hingga berjam-jam lamanya. Akibatnya, petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan membuka tutup jalan. Ya, jadi karena padatnya kunjungan, peningkatan volume arus kendaraan yang masuk ke Pangandaran, sehingga kita melaksanakan buka tutup di pintu tol gate wisata Pangandaran. Ini fungsinya untuk mengklirkan area yang di dalam area wisata, begitu steril, kita kembali untuk pengunjung yang baru datang. Keramaian di kawasan Pantai Pangandaran diprediksi akan terus terjadi hingga hari Minggu mendatang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, Ainus melaporkan. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, Pantai Watu Pecak menjadi langganan wisatawan setiap libur Lebaran. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah datang untuk menikmati pesona keindahan pantai di ujung selatan Kabupaten Lumajang. Pantai Watu Pecak yang terkenal dengan keindahannya menjadi primadona warga menghabiskan waktu liburan Idul Fitri. Pantai yang terletak di Desa Selok, Awar-Awar, Lumajang, Jawa Timur ini mampu menarik warga untuk singgah. Tak ayal, setiap libur Lebaran ribuan pengunjung dari berbagai daerah datang untuk menikmati pesona keindahan pantai di ujung selatan Kabupaten Lumajang ini. Selain menikmati pemandangan pantai yang indah, pengunjung juga bisa berfoto dan menunggang kuda. Bagus, sangat indah. Jadi di sini kalau umpamanya ada yang ke tengah atau apa, sudah ada penjaganya di sini. Jadi memang diharuskan di pinggir sini. Untuk masuk ke kawasan Pantai Watu Pecak, pengunjung hanya perlu membayar Rp5.000 jika membawa motor dan Rp10.000 jika mengendarai mobil. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Tak hanya Pantai Pangandaran dan Watu Pecak, wisata pantai di Tegal, Jawa Tengah juga ramai diserbu wisatawan. Banyaknya pengunjung membuat pantai alam indah sangat padat. Kepadatan wisatawan mulai terjadi di pintu masuk Pantai Alam Indah Kota Tegal, Jawa Tengah. Membludaknya pengunjung membuat pengelola wisata dan petugas kepolisian memberlakukan buka tutup lalu lintas yang masuk ke lokasi. Padatnya pantai wisata di Kota Tegal terjadi karena ribuan pemudik yang tengah pulang kampung memanfaatkan libur Lebaran bersama keluarga. Dengan harga tiket murah meriah, pantai di Pantura ini jadi lokasi wisata favorit keluarga untuk sekedar berkumpul maupun makan bekal bersama. Sedangkan bagi anak-anak, pantai jadi tempat seru untuk tempat bermain pasir dan air laut.
Selain merasakan goyangan ombak melalui dermaga apung sepanjang 100 meter. Sisanya mau ke Gonggong, jadi ke sini aja, ke Tegal aja yang dekat. Semua saudaranya di Tegal. Berapa orang? 6. Ya sedang sih kan udah pandemi itu, liburan, sekarang liburan. Pengunjung pantai alam indah pada Kamis siang mencapai 6.000 orang. Jumlah ini menurun dibanding Rabu yang mencapai 7.000 pengunjung. Mungkin menurut saya puncaknya kemarin, hari ini landai. Kalau kemarin itu semua pintu timur, pintu barat, meskipun pintu timur tidak dibuka, namun pengunjung maksa antri di situ walaupun tetap tidak kita buka. Jadi pengunjung puncaknya itu kemarin hampir jam 5 sore itu sudah mencapai 7.000. Antusiasme pengunjung berwisata diperkirakan akan terjadi hingga akhir pekan seiring berakhirnya cuti bersama hari Lebaran. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Istri merekayasa kasus dengan berpura-pura menjadi korban kejahatan. Selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.